diaktifkan kameranya. Hmm. Ya, semuanya diaktifkan. Baik, mengawali perkuliahan teori sastra di semester ini, nanti saya insya Allah akan bersamai dengan Ibu Puji ya. Eh, Ibu Puji nanti membersamai saya selama 1 semester di mata kuliah ini. Untuk mengawali perkuliahan ini, kita baca suratul Fatihah, berharap kepada Allah semoga di dalam pelaksanaan perkuliahan teori sastra selama 1 semester ke depan diberi kemudahan Allah di dalam menjalani tugas mulia, tugas yang baik ini, kewajiban yang baik ini, dengan harapan mendapatkan ilmu yang manfaat dan mahasiswa semuanya berhasil sukses menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat, dan berkah. Al-Fatihah. Iya, Bang. Amin. Sebelum ada informasi terkait, sebelum saya menyampaikan, kami berdua dengan Ibu Puji menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perkuliahan, tetapi terlebih dahulu saya menyampaikan tata aturan, tata tertib di dalam pelaksanaan perkuliahan ini. Yang pertama, yang pertama, perkuliahan kita laksanakan secara daring. Jika memungkinkan, nanti dengan kelas yang lain, 2 kelas, kita bisa bertemu tatap muka minimalnya dalam 1 semester ini sekali atau syukur-syukur bisa 2 kali. Karena kita melaksanakan secara daring, maka untuk dianggap sebagai kehadiran, maka mahasiswa harus mengaktifkan kameranya. Kalau kamera tidak aktif, dianggap tidak hadir. Kalau tidak hadir sampai 4 kali, maka tidak boleh ikut ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir. Jika ada yang berhalangan, berhalangan syar'i, maka tolong diinformasikan sebelumnya supaya kami bisa mendata bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengalami uzur syar'i, maka diperbolehkan izin karena uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur syar'i tidak perlu izin. Kemudian eh, nilai akhir perkuliahan mata kuliah ini kita ambilkan dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah ujian akhir semester, ujian tengah semester, kemudian tugas yang bersifat setiap pekan. Kita mulai pekan depan atau eh, eh, 2 pekan yang akan datang. Pekan depan masih saya, atau ya pekan depan ya nanti masih saya atau dengan Ibu Puji ya. Kemudian nanti dibagi kelompok berdasarkan tema yang ada di dalam RPS. Terkait dengan buku acuan, buku referensi, bisa apa namanya, bisa mencari sendiri, tetapi di dalam RPS itu biasanya ada buku petunjuk yang akan dijadikan sebagai referensi. Nah, kemudian untuk komponen selanjutnya selain UTS, UAS, tugas mingguan adalah kehadiran. Nah, kehadiran ini menjadi penting. Kehadiran, kehadiran tiap pekan ini itu menjadi penting. Kenapa? Kami melihat bahwa dengan hadir
Nah, dengan hadir itu menunjukkan mahasiswa ada usaha, usaha untuk eh, apa? Usaha kuliah, usaha untuk mencari ilmu. Kalau tidak hadir, nah itu yang repot. Adapun nilai, kebiasaan saya memberikan nilai itu bagus-bagus. A dan amin. Nah, kebiasaan yang sudah baik ini jangan dirusak nanti untuk semester ini nanti ternyata nilainya ada yang C. Nah, itu jangan. Kebiasaan saya kalau saya memberikan nilai itu kalau tidak A, amin. B itu B plus itu jarang. Nah, kebiasaan yang saya lakukan sudah baik ini maka jangan di jangan diberhentikan. Nanti semester ini nilainya tidak baik, repot nanti itu. Citra saya jelek gitu. Karena saya berhusnudon sama mahasiswa itu orang-orang yang pinter. Kalau tidak pinter mungkin tertunda. Nah itu ya. Intinya bahwa perkuliahan dengan saya jangan mencari nilai. Nah, gitu ya. Mencari nilai. Kalau nilai saya kasih bagus. Kecuali yang tidak hadir sampai 5 kali. Nah itu tidak bisa ditolerir. Termasuk tidak mengaktifkan video. Nah itu walaupun nilai UTS UAS bagus, kalau tidak aktif videonya selama 5 kali, tidak boleh ikut ujian. Ya, berarti nanti ngulang. Nah, itu beberapa eh, tata tertib sebelum kita memulai perkuliahan. Untuk ujian akhir, kadangkala tidak berupa pertanyaan, soal-soal, tetapi berupa tugas. Tugas yang lebih bermakna menurut saya. Misalnya ya, setiap mahasiswa kita bagi tema masing-masing. Kemudian dibuat tugasnya adalah membuat paper antara 7 sampai 9 halaman, misalnya itu. Terkait dengan tema-tema yang nanti disampaikan di akhir perkuliahan kurang lebih H-3 pertemuan. Nah, itu untuk tugas tugas akhir. Itu lebih bermakna karena itu nanti bisa menjadi kumpulan karya-karya mahasiswa setelah terkumpul dari beberapa dari 4 kelas ini kita jadikan satu, lalu diedit, itu bisa menjadi buku pedoman perkuliahan untuk adik-adik kelas yang akan datang. Jika dikerjakan dengan maksimal secara ilmiah, secara ilmiah itu tidak plagiat. Ketika ada rujukannya, ketika merujuk, maka harus ada referensi yang harus ditulis. Untuk teknisnya nanti bisa koordinasi dengan Ibu Puji. Nah, baik, itu beberapa hal terkait dengan aturan kita kuliah secara daring. Jika ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan sebelum nanti masuk materi apa pendahuluan terkait dengan apa itu teori sastra, apa itu kritik sastra, apa itu sastra bandingan, apa itu telaah sastra. Semuanya kita bahas pada semester ini selama kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan. Baik, silahkan dipersilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan aturan atau tata tertib perkuliahan. Nah, kalau tidak ada, boleh minta tolong Bu Puji di share. Coba ada nggak di saya nggak ya? Saya Baik, lihat dulu. Ustaz. Ya, baik di share Bu. Baik, PPT-nya, Ustaz. Ya, Baik, sebentar, Ustaz. sebelum di share oleh Bu Puji, barangkali Bu Puji bisa memperkenalkan diri
sebagai apa dosen baru di prodi kita. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan saya Fuji. Saya merupakan dosen baru di Prodi Pendidikan Bahasa Arab di UNJ ini. Saya baru masuk sekitar 3 bulan yang lalu dan insya Allah selama di semester ini saya akan turut membersamai Prof. Nurudin dan juga rekan-rekan mahasiswa dalam mata kuliah teori sastra. Jadi nanti untuk kedepannya jika ada hal-hal administratif ataupun hal-hal lainnya, selain menghubungi Prof. Nur juga bisa menghubungi saya. Terima kasih. Barangkali itu dari saya, perkenalan dari saya. Nah, asalnya dari mana, kuliahnya di mana, Oh iya. eh, sudah sudah punya suami atau belum? Barangkali ada mahasiswa laki-laki yang Ya, saya dari Bandung, asli dari Bandung. Kuliah S1, S2 di Unpad, teman-teman. Suami belum ada sih, kebetulan juga baru ada. lulus tahun kemarin dan alhamdulillah eh, ada kesempatan untuk mendaftar menjadi dosen. Jadi ya sekarang bekerja dulu barangkali ya, nanti baru Ya. melanjutkan Prodinya apa, Bu karir. Puji? Kenapa Ustaz? Prodinya apa dulu? Oh iya, saya S1 di Unpad, prodinya sastra Arab. Kemudian S2-nya juga di Unpad, di prodi ilmu linguistik. Ibu Puji ini kuliah di Unpad, dosennya teman-teman saya. Nah, gitu. Nah. Iya, betul Ustaz. Ya, siapa? Dokter Hasbini ya. Nah, itu teman Iya, saya dulu Ustaz. waktu kuliah doktoral di Pasca UIN Ciputat. Nah, kebetulan dengan Dokter Hasbini. Ada Iya. satu lagi tapi sudah meninggal, Dokter Asep ya. Oh Tapi iya. sudah meninggal. Nah, baik, itu Bu Puji ya. Nanti panggilannya apa Bu? Bu Puji atau Bu Fitri atau Bu Anjani? Puji aja Ustaz. Oke, Buat panggil panggilannya Puji. Bu Puji. Nah, Rekan-rekan ya. baik, silakan Bu di share itu apa PPT-nya. Oke, sudah terlihat? Hmm. Oke, apakah sudah terlihat Ustaz dan rekan-rekan? Ah, sudah. Sudah Ibu. Nah, baik, begini siapa Bu Puji dan semua mahasiswa yang ikut apa kuliah teori sastra. Gambaran teori sastra itu begini. Ketika kita membahas sastra, bahas sastra itu kan ruang lingkupnya banyak ya. Ruang lingkupnya banyak. Kalau ruang lingkup sastra, nanti di atas itu kita mengenal tentang sastra. Kalau di lughah Arabia al-adab, ya, al-adab, al-adab. Kenapa disebut al-adab? Itu nanti untuk pertemuan selanjutnya. Tetapi kita pada kesempatan ini membahas tentang ruang lingkup teori sastra atau bahas sastra. Nah, ketika membahas sastra, maka hal-hal yang akan dipelajari di dalamnya adalah pertama adalah teori sastra. Nah, teori sastra. Nah, teori sastra itu banyak sekali. Nah, yang pertama adalah teori sastra. Setelah mahasiswa atau kita mempelajari teori sastra, maka kita berlanjut membahas atau mengkaji tentang sejarah sastra. Teori sastra bil lughah Arabiyah an-nadhuriyah al-adabiyah atau nadhuriyatul adab gitu. Nadhur pakai udhu, nadhuriyatul adab atau an-nadhuriyah al-adabiyah. Kalau kita Arab ya nadhuriyatul adab al-arabi. Setelah mengkaji tentang teori-teori yang ada di dalam kajian sastra, maka lanjut nanti mempelajari tarikh al-adab al-arabi, sejarah sastra Arab. Nah, sejarah sastra Arab diajarkan di prodi kita, tetapi tidak seperti prodi-prodi yang memang sastra murni. Karena kita pendidikan bahasa Arab dikenalkan, maka teori sastra itu cukup 2 SKS. Nanti Tarikh al-Adab al-Arabi atau Sejarah Sastra Arab itu juga hanya 2 SKS. Kalau di prodi-prodi yang sastra murni, teori sastra itu bisa 4 SKS atau 3 SKS. Lalu masuk ke sejarah sastra Arab atau tarikh al-adab al-Arabi. Itu bisa sampai 4 ya, 4 kali, 4 berarti 8 SKS. Tetapi di
kita ini Qismu Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah hanya 2 eh, SKS. Nah, teori sastra itu mengkaji hal-hal yang terkait dengan kita mempelajari sastra itu banyak teorinya. Teori sastra apa saja? Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya. Lalu Tarikh Al-Adab Al-Arabi membahas tentang sejarah sastra. Sastra apa? Tentu sastra Arab. Nah, di dalam Tarikh Al-Adab Al-Arabi kita mengenal namanya periodisasi sastra, Al-Usur Al-Mukhtalifah fil Adab Al-Arabi. Sudah umum kita mempelajari sastra Arab, sejarah sastra Arab itu mulai dari sebelum Islam atau pra-Islam, masa Islam, masa Islam itu fil asril Islami, atau lebih tepatnya asru sodrul Islam, asru sodril Islam pada masa Nabi dan masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Nah, di dalam masa Islam ini dibagi masa permulaan Islam dan masa Islam. Masa Islam itu setelah era Al-Khulafa Ar-Rasyidun, itu masuk di dalamnya adalah Al-Asrul Umawi. Asrul Umawi. Asrul Umawi itu termasuk masa Islam. Tetapi Islam itu dibagi dua, masa awal dan masa Islam. Setelah masa Al-Umawi, masa Al-Abbasi. Kalau Umawi itu kan hanya tidak sampai 100 tahun, tidak sampai 1 abad, kurang lebih 91 tahun. Maka digabung dengan masa Islam atau masa Sodril Islam, masa awal Islam. Kenapa masih digabung? Karena corak Islamnya, corak sastranya belum belum banyak perkembangan. Ada perkembangan tetapi sedikit. Gitu. Nah, setelah Asus Sodril Islam, Asrul Islam, maka masuk Asrul Asrul al Abbasi, masuk masa Abbasiyah. Nah, karena masa Abbasiyah ini panjang sampai 500 tahun atau 5 abad, maka dibagi dua, Abbas awal dan Abbas Sani. Setelah masa Abbasiyah, masuk masa eh, apa yang kita kenal dengan Asrul Inhitot, masa penurunan ya, masa penurunan. Nah, masa penurunan itu nanti masuk ke dalamnya adalah di dalamnya adalah masa Turki. Sastra pada masa Turki, Turki ketika mendominasi negara-negara Arab jadi penguasa hampir sepertiga dunia, itu juga punya corak sastra Arab yang berbeda dengan pada masa Abbasiyah. Karena masanya begitu lama, sampai 5 abad, dan wilayahnya juga mencakup eh, wilayah yang sangat luas, maka masa ini dianggap sebagai masa di mana sastra Arab mengalami kemunduran. Kenapa mundur? Karena Turki eh, dikuasai atau penguasanya adalah para militer. Nah, militer yang dikembangkan bukan sastra murninya, tetapi terkait dengan ilmu kemiliterannya. Gitu. Dan ada kecenderungan represif. Represif, maka sastra yang berkembang sebelumnya itu lama-kelamaan menurun. Karena para sastrawan di dalam mengkritik penguasa itu tidak berani karena penguasanya militer. Nah, itu asrul inhitot, masa kemunduran. Selama masa kemunduran, di akhir masa Turki ada kebangkitan kembali para para sastrawan atau secara umum bangsa Arab setelah bangsa Prancis ya, negara Prancis yang dibawa panglimanya itu Napoleon Bonaparte menaklukkan Mesir hanya dalam jangka waktu berapa pekan itu sudah takluk. Dari situlah kemudian bangsa Arab kaget. Ternyata mereka selama ini mengagungkan bahwa Arab atau Islam itu tinggi, berkuasa, tetapi ditaklukkan hanya dalam beberapa pekan sudah jatuh. Nah, situlah kemudian ada kesadaran. Nah, setelah itu baru masuk masa modern, Al-Asrul Hadis. Nah, masa modern. Nah, masa modern ini mengalami perubahan drastis. Kalau masa sebelum Islam, masa Umayyah, masa Abbasiyah, bahkan masa
Turki Utsmani ini corak sastra itu masih ketat dengan aturan-aturan lama. Kalau di dalam puisi itu masih ada iramanya, masih ada wazannya, masih ada qafiyahnya. Tetapi masa modern yang tadinya ketat mengikuti aturan sudah mulai eh, ada pergeseran. Masih ada iramanya, tetapi huruf akhir itu sudah mulai lepas. Kalau di dalam puisi-puisi Arab, misalnya ada berapa bait, ada 100 bait, maka huruf akhir itu yang kita kenal dengan qafiyah itu sudah tidak sama. Kalau dahulu sama. Contoh misalnya, kalian ini mahasiswa yang apal apa? Yang qasidah Buddha misalnya, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi mi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Nah, itu mi semua. Nah, pada masa modern itu tidak berlaku lagi. Yang tadinya mi semua dibebaskan. Boleh ada yang mi, ada yang nu, ada yang ni. Ya, dilepas. Nah, lepas itu bahasa Arabnya mursal, dilepas. Maka ada nama corak baru Asyi'rul Mursal, puisi lepas. Lepas karena akhir di dalam huruf akhir setiap bait itu yang tadinya berpatokan pada satu huruf tetapi kemudian dilepaskan bebas. Nah, perkembangan selanjutnya bukan hanya huruf akhirnya, yang tadinya polanya sama, kemudian berapa ketukan, berupa taf'ilah, muncul pada masa muasir, masa postmodern, posmo. Itu muncul puisi yang kita kenal dengan asyi'rul hur, puisi bebas. Nah, justru puisi bebas ini lahirnya di Irak. Di Irak, di, di komandoi oleh seorang aktivis sastrawan modern perempuan namanya Nazik Al-Malaika. Namanya aja serem, Nazik Al-Malaika. Bukan Nazik Asyaiton, tapi Nazik Al-Malaika. Nah, dia membuat aturan-aturan baru namanya Asyi'rul Hur, puisi bebas. Nah, ini kita bahas di dalam sejarah sastra Arab. Nah, tetapi di dalam kajian sastra bukan hanya teori sastra, bukan hanya sejarah sastra, tetapi ada yang kita sebut dengan sastra bandingan atau al-adab muqaron. Al-adab muqaron itu mempelajari suatu sastra di suatu bangsa itu tidak lepas, tidak berdiri sendiri. Artinya sastra suatu bangsa itu lahir, berkembang, muncul, berkembang, kemudian turun itu pasti dipengaruhi atau mempengaruhi gitu, sastra bangsa lain. Di Arab itu banyak dipengaruhi sastra Persia karena berdekatan dengan Iran misalnya. Sastra Arab dipengaruhi oleh Romawi. Nah, itu namanya mempelajari sastra tidak hanya sastra satu bangsa, tetapi mempelajari juga sastra-sastra yang mempengaruhi atau dipengaruhi sastra bangsa tersebut. Itu namanya al-adab al-muqaron. Al-adab al-muqaron. Nah, di dalam pembahasan sastra, tidak sampai di situ. Ada teori sastra, ada sejarah sastra, ada sastra bandingan, tetapi juga ada kritik sastra. Itu. Nakdul adab atau anakdul adabi. Ada kritik sastra. Semua negara, semua bangsa pasti ada namanya kritik sastra. Kritikus sastra di Indonesia yang populer siapa dulu? Habib Yasin misalnya itu. Kenapa harus ada kritikus sastra? Gitu. Sastra itu kan bahasa yang digunakan oleh seorang sastrawan ketika mendapatkan inspirasi dari fenomena yang dihadapi, dialami oleh sastrawan. Contoh misalnya kemarin ketika seorang sastrawan menangkap fenomena terjadi penjarahan di mana-mana, sebagai seorang sastrawan itu muncul imajinasinya, membuat satu puisi misalnya. Nah, puisi yang dibuat oleh sastrawan ini terkait dengan fenomena yang ia hadapi, yang terjadi pada dirinya dan masyarakat dan lingkungannya, itu memberikan inspirasi. Nah, ketika muncul muncul
berupa puisi, maka bahasa yang digunakan oleh seorang sastrawan itu tidak menggunakan bahasa secara umum, bahasa orang awam. Tentu dengan bahasa yang sastrawi, istilahnya, yang ada nilai sastranya. Karena bahasa sastra tidak bisa dipahami oleh masyarakat secara umum, maka harus ada orang pihak ketiga yang kita sebut dengan kritikus sastra untuk mendekatkan bahasa sastra supaya masyarakat juga paham. Maka tugas sastrawan itu adalah menaikkan pemahaman masyarakat secara umum dan menurunkan tingkat kebahasaan yang diusung oleh para sastrawan. Diterjemahkan menggunakan bahasa kritikus sastra, demikian juga masyarakat itu diajari supaya melek terhadap sastra. Karena itu maka karya sastra supaya tetap berada pada posisinya, tetapi bisa diturunkan melalui penjelasan para kritikus sastra. Nah, itu tugas kritikus sastra. Nah, selain ada teori sastra, kritik sejarah sastra, lalu ada sastra bandingan, ada kritik sastra. Nah, yang terakhir itu ada istilah analisis sastra, tahlil al-adab Arabi atau anusus teks ya. Jadi analisis sastra itu bukan bukan mata kuliah khusus, tetapi itu eh, implikasi itu aplikasi dari pembelajar sastra yang sudah mengetahui memahami teori sastra, sejarah sastra, sastra bandingan, kritikus sastra. Nah, untuk memahami sastra, untuk memahami karya sastra, maka dibutuhkan teks sastra. Maka diajari bagaimana cara menganalisis sastra. Sastra bukan hanya puisi, ada novel, ada cerpen. Bahkan di era modern itu termasuk bagian sastra di era modern itu adalah drama dan film. Film ya. Drama dan film itu juga masuk bagian dari jenis sastra. Selain puisi, prosa, yang di dalamnya adalah novel, novelet, cerpen, dan sebagainya. Nah, pada era modern ada al-masrohiyah, drama. Drama dimasukkan sebagai jenis karya sastra. Juga termasuk film. Film juga termasuk karya sastra pada masa modern. Tidak seperti masa dahulu. Nah, itu beberapa lingkup teori sastra. Nah, baik, lanjutnya Bu. Ini baru satu slide udah panjang. Ya. Ya, Ustaz, sebentar. Nah, baik, pengertian sastra. Saya berikan gambaran gini. Untuk mengetahui apa itu sastra begini. Ilustrasinya, ketika ada eh, pelanggaran dalam sepak bola di apa namanya di luar kotak penalti, maka ketika ditendang, ya, ada yang menendang, ada pagar hidup, kemudian ada tiang gawang di bawahnya ada eh, kiper ya, ada penjaga gawang. Yang menendang dari luar kotak penalti ditendang keras, tendang keras. Saking kerasnya pagar hidup ada takut. Kemudian bola itu masuk gawang tanpa bisa dihalau oleh penjaga gawang. Masuk gol. Nah, itu bagus karena tujuan main bola, tujuan pelanggarannya adalah gol. Kemudian yang kedua, tendangannya tendangan pisang misalnya gitu. Tidak ditendang lurus, tapi berbelok. Ketika berbelok, kiper juga apa namanya terhalang, akhirnya bolanya masuk gawang, gol. Nah, yang terakhir, ditendang tendangan pisang melewati pagar hidup. Setelah melewati
kipernya tanpa sadar menganggap itu bola keluar. Ternyata bolanya kena tiang gawang dan kemudian masuk. Nah, dari ketiga jenis tendangan ini mana yang terbaik gitu. Tentu yang ketiga gitu. Tentu yang ketiga. Nah, yang ketiga itulah yang kita anggap sebagai sastra gitu. Artinya apa? Bahasa dalam sastra itu ada ungkapan begini. Semakin sulit dipahami, bukan semakin sulit, semakin bahasa itu dalam tanda kutip ya, semakin bahasa itu remeng-remeng, tidak jelas, itulah sastra yang paling bagus. Contoh misalnya, semester ini sudah ikut mata kuliah Prof. Zuryati ya? Sudah atau belum? Ikut mata kuliah Balaghah, Al-Balaghah Al-Ula. Sudah atau belum? Belum masuk Ustaz. Balaghah belum? Baru Balaghah diambil satu kok. semester ini Ustadz, bayan tadi Ustadz. Ada, harusnya kemarin ya. Oke, bayan ya, bayan. Mempelajari bayan yang pertama itu adalah tasbih. Nanti harusnya sih sudah masuk. Tasbih. Tasbih itu nanti kalau dengan Prof. Zurati ada pembagian tasbih. Ada tasbih yang menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya, misalnya gini ya, ada orang cakep, orang cantik ya, orang dirayu, dirayu. Cara merayunya itu kan Anda cantik gitu ya. Ya, Anda cantik. Tentu dia orang tersebut itu senang karena dikatakan cantik, walaupun kenyataannya memang cantik. Tetapi ungkapan anti jamilatun itu bahasa yang biasa, walaupun banyak orang yang terbuai ketika kamu kok cakep, kamu kok cantik, senang. Tetapi bahasa itu bahasa yang umum, semua orang bisa, anak kecil juga bisa, kamu cantik, orang tua juga bisa. Tetapi kemudian ada bahasa yang lebih lebih baik lagi. Kalau seorang itu cantik, jamilah, kita mengatakan anti kazahroti. Sudah mulai kan? Engkau bagaikan bunga. Itu. Engkau bagaikan bunga. Dijelaskan lagi. Anti kazahroti fil jamalah. Misalnya. Engkau bagaikan bunga dalam kecantikannya. Anti kazahroti fil jamalah. Gitu. Ungkapan itu pun dianggap belum, ya, sudah bagus daripada tadi anti jamilah. Nah, inti kazahroti fil jamalah dalam keindahannya, dalam kecantikannya. Karena ada anti, ada huruf kaf, kaf, ada kazahroti, kemudian ada fil jamalah, lengkap di dalam apa namanya gaya bahasa tasbih itu ada empat unsur. Ada musyabbah, anti, ada musyabbah bi, zahroh, ada adatus syibe, yaitu kaf, ada wajhu syibe, fil jamali. Nah, tetapi itu rendah. Sudah bagus, tetapi masih rendah. Dibandingkan dengan yang kedua ini, anti kazahroti, engkau bagaikan bunga. Nah, itu sudah mulai. Nah, itu juga belum baik-baik banget. Ada yang lebih bagus. Anti zahrotun. Nah, engkau bunga. Tidak seperti lagi anti zahrotun. Nah, anti zahrotun itu di dalam apa namanya? Di dalam bentuk tasbih itu yang disebut dengan tasbih bali. Tasbih bali. Kalau yang tadi tasbih mursal mufassal karena jelas semua. Nah, tetapi ini tasbih balik. Tasbih balik itu tasbih yang tidak ada adat sibihnya, tidak ada wajus sibihnya. Nah, itu yang disebut dengan semakin remang-remang, tidak vulgar,
itu justru nilai sastranya itu tinggi. Seperti tendangan yang melewati pagar hidup, kemudian seolah-olah keluar, ternyata kena tiang gawang dan akhirnya masuk, bergulir ke dalam eh, tiang gawang. Nah itu seolah seperti itu. Sastra itu orang tidak akan memahami bahasa dalam sastra jika dia tidak memahami tadi komponen-komponen, aspek-aspek yang ada dalam sastra tadi itu. Nanti Zahrotun itu juga nanti ditingkatkan lagi kalau nanti belajar tentang isti'aroh. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, disambut oleh para fatayat, para pemuda, sambutannya apa? Tola al-badru alaina. Nah, muncul al-badru, bulan purnama alaina, di hadapan kami semua. Mereka tidak menggunakan tola'a Muhammadun alaina, tapi tola al-badru. Nah, ini sudah tidak ada musabbah bihnya. Ada musabbah bihnya, musabbahnya tidak ada yang disamakan dengan badru kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya kata Muhammad itu hilang, musabbahnya hilang, adanya hanya musabbah di eh, Muhammadun kal badri kan itu. Muhammadun kal badri. Muhammadun kal badri. Muhammadnya dihilangkan kata Muhammad, yang dimunculkan hanya al badru sehingga tolak al badru alaina. Nah, karena musabbahnya itu dihilangkan, yang ada hanya musabbabihnya, maka harus ada kata yang menunjukkan bahwa ada musabbah yang hilang, yaitu alaina. Tola'a muncul alai al-badru, bulan purnama alaina, di hadapan kami, misalnya gitu. Nah, itu menunjukkan bahasa semakin eh, tidak tidak di apa namanya, bahasa semakin remeng-remeng, semakin itu semakin bagus. Eh, Antara tadi musabbah ada empat, ada musabbah, mufassal, mursal mufassal, terus yang paling tinggi adalah balik. Nah, tasbih balik itu juga nanti dikalahkan oleh isti'aroh, isti'aroh, isti'aroh. Yang hilang musabbah, adanya musabbabih dan seterusnya. Nah, itulah kita disebut dengan sastra. Artinya sastra itu bahasa yang keluar dari seseorang yang kita sebut dengan al-adib karena terinspirasi dari fenomena yang ia hadapi dengan menggunakan bahasa yang puitis, bahasa yang penuh dengan imajinasi, penuh dengan kalau bahasa Arabnya itu ada atifahnya, ada khoyaliyahnya, ada imajinasinya, ada emosionalnya, itu sastra. Nah, itu sastra. Nah, gampangnya seperti itu. Ya. Kalau di sini al-kalamul insya'il baligh tadi, alladzi yaqsudu bihi ila at-ta'thir, mempengaruhi fi awatifil qurra. Nah, itu ya. Di atifahnya para pembaca wasamiin. Kalau orang membaca puisi lalu sekali baca sudah paham, nah itu bukan sastra namanya itu. Ya. Sawaun kana syi'ran am nathar, baik itu puisi maupun prosa. Prosa itu sastra. Baik, selanjutnya Bu. Pembagian sastra Arab. Ada tadi ada nasr, ada syair. Terus lanjut. Lanjut. Ini contoh tadi yang saya sebutkan tadi itu. Kalau yang prosa, yang sebelah kiri yang tidak ada iramanya, seperti tulisan eh, seseorang, novel itu kan tidak ada iramanya, itu disebut prosa, disebut prosa. Tetapi sebelum lanjut, dengan kita mengetahui definisi puisi dan mengetahui definisi prosa yang tidak ada iramanya, itu kita berkesimpulan bahwa Al-Quran itu bukan puisi, bukan karya sastra. Kenapa bukan karya sastra? Walaupun di dalamnya banyak nilai-nilai sastra, karena Al-Quran diciptakan bukan oleh manusia, diciptakan oleh Allah. Kalau sastra itu diciptakan oleh manusia. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada kebetulan bernilai sastra, itu kan kebetulan, bukan karena dibuat karena dibuat oleh Allah bukan oleh manusia. Karena itu bukan sastra.
Nah, kalau puisi itu ada iramanya, ada iramanya. Iramanya apa? Contoh misalnya gini ya. Digedein Bu, gedein dikit Bu. Di, diperbesar Bu, coba Bu, diperbesar. Diperbesar bisa nggak? Diperbesar. Nah, gini. Ada iramanya, ada iramanya. Ada ada taktiknya, ada potongan-potongannya, ada lagunya. Akhirnya, mota apa ini? Mota antofun misalus siwa mereka annahu wazuhru yaknifuhu majar rosamai muta'attafun mithalu siwarika annahu wazuhru yaknifuhu majar rosamai wa ghadat takhifu bihil gusu nuka annahu wa ghadat ya wa ghadat takhifu bihil gusu nuka annaha adabun takhif bi maklatin zarqai ada iramanya mutafailun mutafailun mutafa mutfailun mutafailun mutafail muta'antafun mithlu siwarika annahu wazuru yaknifuhu majar samai ada nama eh, ada iramanya mutafa. Nah, ini disebut puisi. Disebut puisi, disebut syair. Contoh tadi ini huruf akhir i sama i itu disebut qafiyah. Nah, gitu. Huruf akhir yang sama disebut rawi ya, gitu. Kalau nanti suatu saat belajar ilmu arud dan qafiyah kita paham. Nah, ini harus kalau puisi lama. Ada puisi Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa sana'u. Kalau itu Wulida dilahirkan. Al-huda yaitu Muhammad seperti petunjuk. Wulidal huda Muhammad kal huda, Muhammad kal huda, wuridal huda, fal kainatu diya'u. Semua cakrawala dunia, dia itu bersinar. Ketika Nabi Muhammad lahir, itu yang dunia itu cerah. Saking cerahnya, Nabi Muhammad dilahirkan malam Senin itu di Persia, di Iran saat itu, di mana agamanya Majusi menyembah api, Tuhan mereka itu api. Ketika Nabi Muhammad lahir, api yang menjadi Tuhan mereka itu padam, mati. Saking saking ininya berpengaruhnya sehingga sampai Raja Persia itu kaget, kaget. Ini Tuhan kita ini selama ini tidak pernah mati, tiba-tiba ini kok malam-malam mati. Gitu. Karena sebagai raja itu punya pandangan ke depan pasti ada sesuatu yang akan merubah sejarah dunia. Nah, gitu. Uridal huda falka inatu diya'u. Wa famuz zamani. Nah, mulut dunia, mulut masa. Tabassumun itu tersenyum. Wasana'u dan memuji. Nah, itu puisi, ada iramanya. Syair, syair atau puisi. Nah, itu beberapa hal. Nanti saya kira cukup ya. Coba yang lanjutnya apa lagi itu, Bu? Selanjutnya apa itu? Contoh nahar dan syair. Ini fungsi.
sastra itu ada banyak fungsi. Nah, setelah ini Bu, yang ini, setelah ini fungsi sastra. Fungsi sastra ada ini, fungsi sastra estetis. Estetis itu kenapa? Sastra itu memang indah, gitu ya. Kalau indah. Kalau orang kok belum pernah belajar sastra, belum pernah mengkaji tentang sastra, hidupnya itu lurus-lurus saja, biasa saja. Gersang, gersang itu, gersang. Tidak ada nilai estetis dalam hidupnya. Merayu orang, kamu kok cantik amat. Nah, kalau ada mahasiswi dirayu seperti itu, gampang itu nilai paling rendah gitu aja, nilai sastra paling rendah. Padahal dia memang tidak bisa. Gitu. Itu bahasa bahasa orang umum. Ngomong aja kalau ada mahasiswa ngerayu, kamu kok cakep, biasa saja bahasanya gitu. Karena ya itu bahasa biasa. Kalau engkau bagikan apalah, bagikan bidadari yang turun dari kayangan, nah itu baru tergopoh-gopoh, terpesona. Ada nilai estetisnya, ada nilai etisnya. Orang sudah terbiasa dengan bahasa sastra, itu pasti tulisannya itu sopan, nah, itu ya, sopan. Tidak mungkin gegabah, tidak mungkin gegabah. Dia pasti bahasanya itu sudah tertata, dipikir. Kalau sastrawan tidak perlu mikir, otomatis ya. Ada nilai pendidikannya, nilai didaktif. Kalau belajar nanti menggunakan belajar ilmu ma'ani atau ilmu bayan, itu menggunakan kitab Al-Balagh Al-Fatihah, itu puisi-puisi atau contoh-contoh prosa atau ayat-ayat Al-Quran yang menjadi contoh di dalam kitab Al-Balagh Al-Fatihah itu penuh dengan nilai didaktifnya, penuh dengan nilai-nilai pendidikannya, ada nilai-nilai pendidikannya. Ada reflektifnya, ada rekreatifnya. Baca puisi, mau pelajari sastra, baik prosa maupun puisi, itu ada kesenangan, ada rekreasinya. Lagi pada suntuk, baca puisi. Justru orang yang banyak masalah, itu biasanya membuat puisinya itu bagus. Orang lagi patah hati, buat puisi. Kreatif itu, kreatif. Orang kreatif itu bisa disebabkan karena keadaan. Patah hati itu bisa membuat puisi. Semakin sering diputus orang, Pak kalian ini kan tidak bisa buat puisi karena belum pernah patah hati. Maka coba nanti coba patah hati ya, nanti karyanya itu banyak, kreatif itu. Nah. Kalau orang patah hati itu nanti karya-karya sastranya itu banyak. Nah di Arab ini, di prodi kita ini jarang yang patah hati. Patah hati. Karena itu sastra di kita ini tidak berkembang. Maka sekali coba angkatan ini patah hati semua. Kita peringati hari patah hati seprodi Arab, tanggal berapa. Gitu ya. Nanti pada baca puisi, buat puisi supaya kreatif. Nah, disitulah nanti ada eh, rekreatifnya. Rekreatifnya itu rehat sejenak dari kehidupan rutinitas sehari-hari. Akhirnya kita masuk ke puisi. Dengan kita baca puisi, itu kita menemukan menemukan keindahan, menemukan kesenangan. Itu yang fungsi sastra. Tidak hanya estetis, etis, didaktif, reflektif, tapi juga ada rekreasinya supaya hidup kita, kalau orang hidup tanpa sastra itu kan tidak indah, itu tidak indah karena kata-kata yang indah itu bisa mempengaruhi jiwa seseorang. Tetapi jangan membaca karya sastra yang apa ya, yang penuh dengan apa namanya, penuh dengan patah hati terus, itu jadi membuat orang itu malas. Harus ada semangatnya baca puisi-puisi yang dibuat oleh masyarakat atau bangsa Palestina misalnya, tentang tentang penindasan. Akhirnya kita menjadi semangat tentang penindasan, tentang penjarahan, atau satu saat kita baca puisi yang puisi tentang al-hikmah, kata-kata bijak, seperti nanti sastrawan An-Nabiwuh Al-Dzubiyani, sastrawan pada masa klasik itu ada namanya An-Nabiwuh Al-Dzubiyani, seorang sastrawan yang membahas atau mengkaji, membuat karya-karya yang di dalamnya penuh dengan kata-kata bijak, gitu. Kata-kata bijak. Kalau eh, Umrul Qais itu bahasa yang digunakan oleh Umrul Qais itu bahasa-bahasa rayuan, rayuan maut itu. Bahasanya tinggi dia itu, bagus
karena kehidupan Imrul Qais itu mulai tinggal di istana, diajari para sastrawan untuk menggunakan bahasa yang halus. Kemudian karena dia sudah menguasai bahasa, akhirnya dia merayu perempuan, ter apa namanya terpesona semua. Bahkan ada satu perempuan gadis yang dia dirayu oleh Imrul Qais, nggak taunya itu istri simpanan bapaknya. Akhirnya diusir dari istana. Karena itu kalau nanti mahasiswi jadi calon suami, calon istri seseorang itu jangan mau jadi istri simpanan, harus istri bener supaya orang tahu bahwa saya adalah calon istrinya si A gitu. Jangan mau jadi istri simpanan, khawatir dirayu orang nanti itu nggak ketahuan. Nah itu Imrul Qais, saking mautnya rayuan sampai terpesona seseorang itu nggak taunya istri simpanan bapaknya, diusir dari istana. Setelah diusir, dia mengelana kemana-mana, bergaul dengan semua lapisan masyarakat, maka bahasanya semakin bagus. Akhirnya menempatkan Imrul Qais sebagai sastrawan paling tinggi pada masa itu. Baik, saya kira sampai di sini ya. Ya, Bu Puji nanti dilanjutkan oleh Bu Puji, eh, apa namanya, mengantar dari saya kira sudah cukup. Saya serahkan selanjutnya ke Bu Puji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya masih membersamai tapi dilanjutkan oleh Bu Puji. Ya, baik Ustadz. Baik, sebentar ya. Baik, teman-teman, saya kira sebetulnya tadi pengantar dan dari Prof. Nur sudah cukup ini ya, sudah cukup penuh gitu, sudah cukup kaya juga untuk menjelaskan mengawali mengenai pengertian dan ruang lingkup dari sastra dan juga teori sastra itu sendiri. eh Paling untuk berikutnya di sini di minggu depan, nah tadi juga sudah menjelaskan bahwa tidak hanya teori sastra eh, yang dibahas gitu ya dalam sastra, ada cabang-cabangnya lagi. Secara umumnya, cabang studi sastra itu ada 3, yaitu teori sastra yang akan kita pelajari lebih lanjut, kritik sastra, dan juga sejarah sastra. Nah, nanti lebih lanjutnya lagi, ini akan kita bahas minggu depan. Ini masih pemaparan dari Prof. Nur dan juga dari saya mengenai teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Secara umumnya, ketika berbicara sastra, tentunya nanti ketika dikatakan teori, tentu di dalamnya juga ada kaidah-kaidah. Bagaimana nanti kaidahnya yang bisa kita terapkan dalam menganalisis suatu karya sastra. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa karya sastra itu juga ada banyak. Ada dibagi yaitu nasr dan syair atau prosa dan juga puisi yang tadi sudah dijelaskan. Di kritik sastra, karena berbicara soal sastra itu rekan sulit untuk menentukan benar dan salahnya. Karena tadi, sastra itu kan dibuat dalam hal mengungkapkan perasaan, perasaan senang, perasaan sedih. Bahkan tadi Prof. Nur menjelaskan, kata hati biasanya kata-katanya lebih banyak, lebih kaya, lebih bagus gitu ya. Jadi memang perlu adanya kritik sastra. Meskipun karya sastra itu terdengar sulit dibedakan mana benar dan salahnya, tapi ada ilmunya untuk kita bisa mengkritik apakah suatu karya sastra ini apa namanya, bagaimana gitu keadaan suatu karya sastra ini. Tentunya nanti kita akan belajar bagaimana menerapkan kaidah-kaidah untuk menganalisis suatu karya sastra dalam hal ini, dalam poin ini dalam hal kritik sastra. Kemudian juga sejarah sastra, karena sebelum kita beranjak mengaplikasikan kaidah-kaidah teori sastra, kaidah-kaidah kritik sastra,
tadi juga sudah disinggung ya di awal rekan-rekan periodisasi sastra Arab itu juga panjang sekali gitu. Periodisasi dari tadi zaman jahiliyah sampai akhirnya ada modern dan lain sebagainya itu juga panjang sekali dan itu perlu kita ketahui gitu sehingga kita mengetahui bagaimana gitu ya perkembangan sastra dari masa karena sebetulnya mulai ketika jahiliyah ya tadi Prof. Nur. Dan ketika zaman jahiliyah itu sebetulnya sastra sedang memuncak Arab gitu rekan-rekan. Apa namanya? Banyak sekali penyair-penyair yang berlomba-lomba. Banyak sekali penyair-penyair yang berlomba-lomba untuk memperbagus karyanya gitu, untuk memperbagus karya sastranya, berlomba-lomba membuat syair dan lain sebagainya. Itu sebetulnya masa jahiliyah. Nah, tapi eh ini sedikit cerita gitu ya, sedikit cerita dari apa yang sudah saya baca. Akhirnya karya sastra yang pada saat itu di zaman jahiliyah itu berlomba-lomba membuat syairnya, memperbagus dan lain sebagainya. Mereka itu akhirnya mengalami kemunduran dan mereka itu terkejut gitu ya ketika Al-Quran, teman-teman. Jadi betul tadi dikatakan kalau Al-Quran beda dengan karya ketika para penyair zaman dahulu itu dia saling berlomba-lomba memperbagus mereka akhirnya terdiam ketika Al-Quran turun karena mereka semua kaget, oh ternyata ada ya suatu tulisan yang bisa sebagus ini gitu. Mereka tidak bisa menyaingi diksi-diksinya, mereka sulit gitu memprediksi bagaimana pola bahasanya. Jadi para penyair zaman jahiliyah itu terkaget gitu ketika Al-Quran itu turun gitu. Jadi yang sebelumnya mereka saling berlomba ketika Al-Quran turun itu mereka semua terdiam gitu kayak wah karya tulisan ini sebagus ini gitu teman-teman. Jadi memang akhirnya di sini hikmahnya adalah kita ketahui bahwa ya Al-Quran itu berbeda dengan karya sastra bahkan melebihi dari karya apapun gitu. Di sini akhirnya Al-Quran itu bisa menyaingi segala tulisan yang sebagus apapun gitu karya sastra sebagus apapun itu puncaknya adalah tetap Al-Quran tapi Al-Quran itu adalah bukan karya sastra gitu barangkali rekan-rekan mahasiswa di minggu depan kita akan lebih mempelajari secara mendalam cabang-cabang studi sastra ini. Hari ini barangkali disampaikan pengantarnya terlebih dahulu dari rekan-rekan barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Sejauh ini bisa dipahami? Sejauh ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Lukman gimana Lukman? Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustazah, tapi terkait teknis perkuliahan Ustazah, apa boleh Ustazah? Oh, bagaimana tuh? Untuk mata kuliah teori sastra ini, apakah untuk seterusnya akan ada pengelompokan terus penyampaian presentasi Ustazah atau bagaimana Ustazah? Iya, betul. Di kedepannya, eh apa namanya, rekan-rekan akan dikelompokkan beberapa, ini ada berapa orang nih yang kuliah ini 22 ya? Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? 23. 23 Ustazah. Ya, berarti ada yang tidak hadir satu. Ya, mungkin di minggu ketiga atau keempat ya, rekan-rekan nanti akan dibagi kelompok, akan dibagi tema juga untuk membuat paper dan dipresentasikan dan didiskusikan juga bersama gitu. Baik, syukron Ustazah. Baik, dari yang lain ada yang mau ditanyakan juga atau ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada berarti saya yang mau nanya. Saya mau nanya ya, tadi kan Prof. Nur juga sudah banyak menjelaskan, memberikan pengantar mengenai teori sastra, kritik sastra, periodisasi sastra, pun juga tadi turut serta membaca bagaimana cara membaca ya dalam sastra Arab gitu, karena berbeda akhirnya dengan membaca puisi dalam bahasa Indonesia gitu. Ada wazan-wazannya gitu ya. Itu sebetulnya akan diperdalam di ilmu arud gitu kalau kita mau mempelajari lebih dalam mengenai wazan-wazan syair itu. Nah, kira-kira di perkuliahan hari ini apa sih yang rekan-rekan dapatkan gitu? Ada pengetahuan baru apa mengenai sastra gitu dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Nur ataupun juga tadi yang saya tambahkan sedikit. Yang mau menjawab?
Kalau nggak ada, saya yang acak, saya yang tunjuk. Saya yang tunjuk ya, berarti Tazkia boleh. Ya, baik, Ustazah. Mungkin kalau yang saya dapatkan hari ini, sebenarnya sastra itu disebut ketika semakin kata itu susah ditebak, semakin kata itu remang-remang, maka itu yang disebut sastra. Hmm. Yang saya tangkap sastra itu cuma ya, oh ya udah, Ustazah, karena saya juga nggak terlalu mendalam. Terus, mungkin itu aja, Ustazah. Baik, jadi itu ya salah satu benang merah mengenai pengertian sastra ya. Baik, dari yang lain, laki-laki deh ya. Coba Salman, apa yang kamu dapatkan mengenai pelajaran hari ini tentang sastra? Eh, yang saya dapat sastra itu ekspresi yang dituangkan lewat bahasa Ustaz. Baik, terus yang lainnya tadi kan juga banyak dijelasin tentang sejarahnya, jenis-jenis sastra tuh ada apa aja. Apa ya? Tadi saya nangkepnya ada nasar, ada kalau nasar tuh tadi yang prosa ya Ustaz, yang belakangnya tuh nggak Ya, sama. Sedangkan kalau puisi apa tadi Arabnya saya? syair. Syair ya, syair ya. Kalau syair itu yang belakangnya sama. Mungkin kalau di Indonesia kayak mirip-mirip pantun gitu ya Ustaz. Mirip. Oh iya, Ya, puisi-puisi juga kan ya dalam bahasa Indonesia tuh biasanya diksi-diksi akhirnya itu kan juga suka sama ya, misal akhirnya an juga gitu. Jadi mirip-mirip juga seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Satu lagi deh. eh Hafsah. Ya, Ustazah. Eh, menurut saya, karena saya kan baru paham banget ya tentang teori sastra. Sebelumnya saya juga tahunya cuma sastra ya, ya udah sastra tentang puisi, tentang yang mengenai tentang bahasa-bahasa doang. Cuman saya belum tahu tentang jenis-jenisnya, Ya, tentang jenis-jenisnya, fungsinya juga, lalu tentang apa kiasan-kiasan. Maksudnya sastra ternyata yang kata tadi Ustadz Nuruddin bilang tentang kiper-kiper itu loh Ustazah. Nah ya, itu saya jadi kayak berpikir kalau misalkan iya benar juga ya kalau sastra itu bagus. Kalau misalkan apa tadi yang tadi kata Ustadznya kalau misalkan bahasanya nggak bisa kalimatnya itu susah untuk kita ketahui. Maksudnya apa? Kalau misalkan yang tadi kayak remang-remang itu saja, jadi itu paling sastranya itu paling bagus, paling wah gitu. Terus saya juga taunya kan kalau sastra itu berarti tentang kayak kreativitas kita aja. ya, Ternyata fungsi-fungsinya itu lebih banyak daripada itu, seperti yang kata tadi keindahannya, estetiknya. Terus abis itu tadi ada eh, kesopanannya juga. Terus ada di dalamnya pendidikannya, lalu ada reflektifnya gitu, Ustazah. Em, udah kayak gitu, Ustazah. oke, ya cukup merangkum ya mengenai apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, jadi berarti rekan-rekan yang saya highlight benar-benar nangkep kalau sastra itu semakin bagus ketika bahasanya semakin rumit gitu ya. Baik, mungkin menarik juga ya ketika nanti di pertemuan-pertemuan akhir atau ya pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga praktik untuk membuat karya sastra kita sendiri ya.
entah itu puisi ataupun hal lainnya gitu. Jadi nanti rekan-rekan juga tidak hanya presentasi, tapi pun juga ada tugas lainnya gitu. Karena rasanya menarik juga ketika kita mencoba untuk mengaplikasikan fungsi-fungsi sastra itu sendiri ke diri kita gitu. Maksudnya ayo kita coba mengaplikasikan fungsi-fungsi sastra itu. Oke, ini kelas 3C ya. Saya coba absen ya. Bentar, ini kelasnya ada namanya Alia nggak? Alia Tarofiah? Bukan ya? Itu kelas B, Ustazah. Kelas B ya. Kalau Agnia Balkis? Kelas A, Ustazah. Kelas D Kelas A. yang bagian Bentar, terakhir itu, Ustazah. Oke, salah berarti. Salah download bentar ya. Sebentar. Ini kelas C. Saya download dulu ya. Muhammad Baldan ya? Ada ya? Ya, nah Ustazah, nah hadir. Ada ya. Oke, Muhammad Baldan ada. Nadia Firda. Nadia Firda ada? Nggak ada ya? Saroya Hadir Ustazah. hadir. Baik. Sylvia Rahmi. Hadir Ustazah. Najmi. Hadir Ustazah. Muhammad Najmi ada? Hadir, hadir. Muhammad Najmi ada? Boleh on mic? Hadir, hadir. Hadir. Tadi Sylvia Rahmi nggak ada ya? Hadir Oh, Ustazah. hadir. Oke, tadi suaranya nggak ada. Tazkia Aulia. Hadir Ustazah. Baik. Lukman Hakim. Hadir, Ustazah. Baik. Berikutnya Hana Rajia. Karena izin Ustazah, Izin kenapa tuh? lagi sedang umroh. Oh, lagi umroh. Oke. Rizmi. Rizmi Al-Hanif. Hadir Ustazah. Hadir. Kaila Syahda. Hadir Ustazah. Naurah Maisa. Naurah Maisa. Gak ada ya. Salman Kenzi. Hadir saja. Sarifah. Hadir Ustazah. Baik. Hafsoh Nurul Izati. Hadir Ustazah. Berikutnya Lutfi. Hadir Ustazah. Baik. Aisyah Konitatillah. Hadir Ustazah. Aisyah Himma Alia. Aisyah Himma Alia nggak ada? Nggak ada ya. Haura Azah Balkis. Hadir Ustazah. Baik. Berikutnya Muhammad Firdaus. Hadir Ustazah. Baik. Jihan. Hadir Ustazah. Mega Dinda. Hadir Ustazah. Safitri Novianti Daulay. Hadir Ustazah. Baik. Baik, jadi ada 22 mahasiswa ya hari ini. Ustazah. Ya? Apa Putus-putus. Naura? Naura. Iya. Naurah Maisa. Iya betul. Oke, jadi
Ana Zulfa Salsabila mungkin belum terdata karena belum bisa isi KRS. Oh, Salsabila, baik. Saya Dan tulis dulu ya. Kendalanya kenapa? belum bisa isi KRS. Ya kenapa belum bisa isi KRS? Ada kendala sama UKT-nya. Oh, baik. Oke, bisa diinfokan ke bagian terkait ya nanti. Baik saja. Saya catat dulu ya. Berarti ada 23 mahasiswa, termasuk Zulfa. Hari ini tidak hadir Nadia, Hana, dan Aisyah. Baik, saya rasa untuk pertemuan pertama itu, rekan-rekan, minggu depan barangkali masih pemaparan dari Prof. Nur dan juga dari saya. Nanti setelah itu, saya infokan kembali untuk pembagian kelompok dan tema-tema presentasi, pun juga untuk tugas-tugas lainnya ya, jika nanti ada. Dari rekan-rekan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ustazah, Afwan. Ustazah Afwan. Silakan, Tazkia. Aisyah Hima hadir Ustazah, tapi mic-nya nggak ada suaranya. Oh gitu, oh iya ya, ini ada ya. Iya, Ustazah. Kendala suaranya atau gimana? Iya, Ustazah. Dari tadi dia on mic bilang hadir, tapi Iya. nggak keluar suaranya. Iya benar. Baik, Aisyah Hima ya. Sebentar. Dari laptopnya ya kayaknya. Oke, tadi Kaila. Kenapa Kaila? Nggak apa-apa, Ustazah udah diwakili sama Tazkia. Syukran Ustazah. Baik, ada lagi dari yang lain? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Baik, rekan-rekan, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan hari ini, alhamdulillah hari ini berarti ada pengantar yang juga saya rasa rekan-rekan juga sudah paham ya mengenai pengantar mengenai sastra, teori sastra, dan lain sebagainya. Minggu depan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai teori sastra, sejarah sastra, dan juga kritik sastra. Pun juga tadi ada sastra bandingan dan lain sebagainya. Minggu depan akan lebih masuk lagi pada teori-teori ataupun juga konsep-konsep ya. Hari ini baru diberikan pengantar secara umum mengenai sastra dan fungsinya. Jadi lebih depan pasti akan lebih mengerucut lagi untuk kepada teknisnya nanti juga kita bisa akhirnya menganalisis suatu karya sastra baik itu novel, puisi dan lain sebagainya. Karena tujuan dari perkuliahan ini tentunya pada akhirnya itu tidak hanya kita sebatas sastra itu apa, tapi juga kita bisa mengaplikasikan atau membuat karya sastra itu sendiri dan kita bisa menganalisis suatu karya sastra dan nantinya menjadi tulisan. Makanya akhirnya pada perkuliahan ini nanti lebih ditekankan untuk rekan-rekan belajar menulis, untuk rekan-rekan belajar menyampaikan hasil dari analisis yang nantinya juga akan diberikan tema-temanya gitu. Karena output dari pembelajaran teori sastra ini juga harapannya nanti misalnya pada keperluan skripsi ataupun juga tulisan-tulisan lainnya rekan-rekan bisa mengaplikasikannya gitu, bisa mengambil objeknya sastra, bisa menganalisis suatu tulisan menggunakan teori-teori sastra. Gitu. Di sini ada yang minat nanti skripsinya mengambil sastra. Ada yang minat nggak? Atau gimana? Ada yang minat nanti skripsinya ngambil sastra, misalnya analisis novel, analisis puisi, analisis lagu gitu, itu juga bisa. Analisis cerpen, itu ya ruang lingkupnya tadi di Natsir dan syair itu bisa teman-teman analisis menggunakan pisau-pisau analisis yang nanti akan dipelajari lebih lanjut gitu. Lukman minat untuk mempelajari atau mengambil skripsi tentang sastra? Belum kepikiran Ustazah, rencananya mau penelitian biasa, bukan analisis. Ini tuh semester berapa deh? 7. Yang ambil cepat biasanya 7, Ustazah, tapi normalnya 8. Oh iya, ini rekan-rekan semester 7 ya berarti? Oh, sekarang 5 Ustazah, setelah 5. skripsi. Oh ya, sebentar lagi ya berarti. Nah, nanti harapannya juga dalam 1 semester ke depan, karena kan kita juga 16 pertemuan ya, kepotong UTS dan UAS di pertemuan 8 dan pertemuan terakhir. Jadi harapannya juga dengan adanya mata kuliah teori sastra ini juga bisa membangkitkan nih minat rekan-rekan untuk meneliti lebih lanjut sastra
Barangkali kan hari ini belum kepikiran ya, baru kepikirannya mungkin pakai penelitian-penelitian yang sudah umum di PBA, entah itu mengenai pendidikan, media ajar, dan lain sebagainya. Tapi harapannya juga dengan diadakannya mata kuliah di luar dari pendidikan, teman-teman juga bisa merambah ke arah sana gitu, entah itu tadi menganalisis sastra ataupun juga linguistik itu juga bisa gitu di luar dari namanya mata kuliah pendidikan gitu. Kalau nanti ada yang minat juga kita bisa berdiskusi lebih lanjut juga karena kalau penelitian-penelitian sastra itu rasanya tuh seru teman-teman. Karena sebetulnya kita baca novel aja, kita baca novel, baca cerpen, baca puisi, cuman kita analisis tuh makna puisinya itu apa sebenarnya, makna cerpennya itu apa, makna novelnya itu apa gitu. Di situ gitu, serunya tuh di situ. Jadi kita bisa lebih mendalami bagaimana sudut pandang penulis, bagaimana tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut gitu. Jadi ya barangkali harapannya dengan adanya mata kuliah ini, minat teman-teman juga untuk bisa meneliti sastra ataupun di luar dari penelitian-penelitian yang sudah umum di PBA juga semakin meningkat gitu. Begitu saya rasa untuk pertemuan pertama cukup ya, kita sampai 9.30 ya di jadwal. Minggu depan kita ketemu lagi masih dengan Prof. Nur dan juga saya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut baik itu mengenai administratif ataupun pertanyaan lainnya bisa juga menghubungi saya gitu. Takutnya juga Prof. Nur sibuk gitu ya. Saya share kontak saya di kolom chat. Tapi harapannya menghubungi saya mungkin PJ-nya aja gitu ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan ataupun hal lainnya bisa dititip ke PJ mata kuliahnya aja gitu untuk bisa menghubungi saya. Gitu. PJ mata kuliahnya siapa di sini? Saya sendiri Ustazah. Firdaus, oke. Iya, jadi Firdaus nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut ataupun apapun yang perlu dikomunikasikan atau dibantu bisa menghubungi saya juga. Baik rekan-rekan, alhamdulillah hari ini kita sudah melangsungkan kuliah perdana teori sastra. Harapannya semoga pembelajaran teori sastra ini bisa meningkatkan minat rekan-rekan juga untuk bisa meneliti ataupun juga bisa mempelajari sastra secara lebih mendalam. Semoga juga perkuliahan kita selama semester ini dilancarkan. Pembelajaran rekan-rekan juga dimudahkan dalam hal mencerna ilmunya dari yang disampaikan pun juga nanti dalam tugas-tugas yang diberikan. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur dan juga rekan-rekan. Syukran kasiran Ustazah. Waalaikumsalam. Ustazah. Ustazah.